Suatu hari tinggallah sebuah keluarga sederhana yang tepatnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kisah ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu dan dikisahkan langsung seorang anak yang mengalami kejadian ini secara nyata. Seorang ayah dan ibu beserta ketiga anaknya tinggal seperti layaknya keluarga biasa, di mana sang ayah pun setiap harinya pergi bekerja, dan ibu pun sibuk mengurusi rumah tangga. Setiap harinya ketiga anaknya pergi ke sekolah, di mana anak yang sulung telah duduk di bangku SMP kelas 2, sementara anak yang kedua duduk di kelas 5 SD. Sedangkan yang bungsu adalah seorang anak perempuan kecil berumur 3 tahun. Kisah ini sangat mengharukan, jadi pastikan Anda mendengarkan kisah ini dengan baik dan fokus. Karena cerita ini cukup singkat, tapi mungkin Anda tak akan bisa menahan air mata Anda setelah Anda mendengarkan kisah haru ini. Suatu ketika di mana saat keluarga itu pun sedang menjalani aktivitas mereka seperti biasa, tiba-tiba sang ibu dari ketiga anak itu pun meninggal dunia. Sontak pada saat itu keluarga yang khususnya ayah dan ketiga anaknya terkejut dan tak kuasa menahan tangis mereka. Karena kepergian sang ibu gitu cepat dan serasa tiba-tiba, sang ibu pun tidak mengalami sakit atau kecelakaan. Dan dengan tiba-tiba Allah SWT pun memanggil sang ibu dan meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Setelah sang ibu meninggal, maka jenazahnya pun dimandikan, dikafankan, dan akhirnya dikuburkan. Ketiga anaknya pun menangis haru. Terlebih lagi putri bungsu yang masih sangat kecil dan masih merindukan pelukan serta kasih sayang dari sang ibu. Namun dengan kepergian sang ibu, maka pelukan dan kasih sayang itu tidak akan pernah bisa dirasakan oleh putri kecil itu untuk selama-lamanya. Ibu pun meninggal dan diantarkan ke kuburan untuk segera dimakamkan. Setelah proses penguburan selesai, keluarga pun pulang ke rumah keesokan harinya. Putri bungsu itu mengatakan kepada ayahnya tentang perihal mimpinya semalam. Ia pun mengatakan kepada ayahnya bahwa semalam ia bermimpi bertemu dengan almarhumah ibunya, dan ibu pun mengatakan, "Tolong keluarkan ibu nak dari kuburan ini." Mendengar putri bungsunya berbicara seperti itu, ayah pun mengatakan, "Sudahlah nak, ibu sudah tidak ada, wajar jika engkau masih teringat-ingat," ungkap ayah kepada putri bungsunya. Anak itu pun diam. Keesokannya, tepatnya di hari kedua setelah pemakam ibu, putri bungsu itu pun menyampaikan perihal mimpinya semalam kepada abang-abangnya. Ia mengatakan, "Abang, semalam adik bermimpi bahwa ibu minta dikeluarkan dari dalam kuburannya," dan abangnya lalu bergegas menyampaikan perihal mimpi sang adik kepada ayah, dan ayah pun mengatakan, "Sudahlah nak, adikmu itu masih sangat kecil, wajar saja dia sangat sedih sepeninggalan ibumu." Keesokan harinya, tepatnya di hari ketiga setelah pemakaman ibunya, putri bungsu itu pun kembali memberitahu kepada ayahnya tentang perihal mimpinya, bahwa almarhumah ibu benar-benar minta dikeluarkan dari dalam kuburnya. Putri bungsu itu pun menangis sejadi-jadinya, dan tetap memaksa sang ayah untuk pergi ke kuburan dan mengeluarkan ibu dari kuburannya. Melihat anak kecilnya terus menangis keras, maka sang ayah pun menemui aparat kampung dan meminta tolong kepada warga kampung setempat untuk membantunya menggali kembali kuburan almarhumah istrinya. Dengan keadaan yang bingung dan heran, warga kampung pun lekas membantu sang ayah dan pergi ke kuburan istrinya. Semuanya hadir menyaksikan penggalian makam tersebut. Terlebih lagi putri bungsu yang terus menangis menyaksikan penggalian makam ibunya. Setelah penggalian selesai, ternyata mimpi anak kecil itu pun benar dan nyata. Mengapa demikian? Karena para penggali kubur mendapati ibu itu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap, kain kafan pembungkus badannya pun sudah lepas. Tanda bahwa ibu itu berupaya untuk melepas kain kafannya dan membuka tali, lalu berupaya untuk membongkar papan penutup lahatnya. Pada saat itu, para penggali kubur pun tiba-tiba menangis, karena menyaksikan bahwa ibu itu sebenarnya benar-benar masih hidup. Tetapi karena telah terkubur selama 3 hari, maka ia pun meninggal di dalam kuburannya sendiri. Para tertua di kampung itu pun mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya telah mati suri, lalu ia tersadar saat telah di dalam lahatnya. Jika saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini pada hari pertama, mungkin nyawa ibu ini masih bisa terselamatkan. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari hikmah cerita ini, bahwa janganlah meremehkan ucapan-ucapan anak kecil, karena boleh jadi itu adalah pesan yang benar. Unjur makola, wala tanjur liman kola. Inilah ungkapan dari ilmu mahfuzat anak pesantren yang artinya adalah, lihat apa yang dikatakannya,
Dan jangan lihat siapa yang mengatakannya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda, dan membuat Anda lebih sayang dan cinta kepada kedua orang tua Anda, terutama ibu dan ibu Anda.